Pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, khususnya netizen yang telah mengirimkan pertanyaan, saya ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah membalasnya dengan balas yang terbaik dan mudah-mudahan menjadi nilai ibadah buat penanya khususnya dan kita semua yang akan mendapatkan pengetahuan atau pencerahan. Saya akan bacakan pertanyaan berikutnya. Ustadz, bagaimana bentuk hijrah yang kekinian itu, yang saat ini itu, dan apa hikmahnya? Oke, terima kasih penanya yang telah mengirimkan kepada kami. Bagaimana hijrah saat ini? Ya, tentu tadi seperti dalam penyampaian di pertama bahwa hijrah yang kita lakukan dalam konteks keindonesiaan ini sebagai umat yang terbesar di Indonesia, saya kira tidak perlu kita melakukan hijrah makania atau hijrah perpindahan tempat ini. Mau kemana kita? Jadi Indonesia ini udah aman dan mayoritas adalah umat Islam. Bahkan di konstitusi kita diberi kebebasan untuk menjalankan keyakinannya masing-masing. Negara menjamin kebebasan warganya untuk menjalankan kalau tidak salah keyakinan agamanya. Ya, jadi apa yang kita yakini Islam sebagai ajaran kita, nah ini kita amalkan. Nah, dalam konteks mana hijrah, tentu yang pertama yang paling terpenting adalah hijrah apa yang disebut dengan i'tiqadiyah, keyakinan. Kita harus membersihkan apa yang di tengah-tengah masyarakat ada pandangan keliru terhadap beberapa macam persoalan, terutama yang ini berkaitan dengan akidah. Misalnya kalau dalam konteks pemikiran itu ada ketercampurnya adat istiadat yang kemudian beraroma kesyirikan, ini harus dibersihkan. Dan hijrah ini yang paling terpenting sebetulnya dalam konteks maknawiyah. Kita membersihkan cara pandang kita, terutama misalnya ya, ada orang meyakini minum obat yang salah, saya sembuh karena obat ini. Sebetulnya obat ini adalah kita melakukan ikhtiar, berusaha untuk sembuh. Sebetulnya memohon obat yang menyembuhkan itu bukan obatnya sebetulnya, tapi Allah Subhanahu wa taala perantaranya itu. Terkadang orang lupa obatnya ini Allahnya dikesampingkan. Ini cara pandang yang keliru. Kemudian dia menganggap kalau nggak ada obat ini nggak sembuh saya. Nah, misalnya ini yang sederhana, atau ada benda-benda tertentu yang dipakai karena ini dia sembuh. Nah, sebetulnya kan ini terkait, mohon maaf nih, orang sakit atau sehat itu kan karena takdir Allah, karena ketentuan Allah. Di dalam konteks keimanan, iman kepada takdir itu menjadi penting dalam hal ini. Nah, ini sebetulnya yang harus kita bersihkan. Ada pandangan-pandangan tertentu, apalagi sampai mohon maaf, jangan keluar rumah kalau hari misalnya malam Jumat atau hari-hari tertentu yang diyakini. Nah, ini juga harus dibersihkan. Nah, untuk membersihkan ini perlu jihad, perlu hijrah, perlu iman tadi ya. Iman urut-urutannya, kemudian hijrah dan jihad dengan kesungguhan, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan dengan jiwanya. Yang tidak kalah pentingnya adalah dari pemikiran-pemikiran yang liberal itu. Ya, pemikiran liberal mengatakan semua agama sama benarnya. Ini bahaya. Sekilas memang sesungguhnya inilah di luar konteks, karena Allah telah katakan inna dina indallahil Islam. Dan banyak lagi, itu namanya hijrah i'tiqadiyah. Yang kedua hijrah pemikiran kita, hijrah dari fikiran namanya ya. Ya, inilah makna dari hijrah sesungguhnya itu. Jadi jangan sampai kita punya pandangan, mohon maaf ya, menikah dengan beda agama tidak masalah. Kemudian yang isu terbaru kemarin asal suka sama suka, ada ini pandangan-pandangan yang kita harus rubah dengan cara semangat spirit hijrah sebetulnya. Ini namanya hijrah fikriyah. Kalau pertanyaan bagaimana saat ini, tentu yang hal seperti ini. Nah, ada lagi hijrah su'uriyah. Nah, su'uriyah ini tradisi budaya. Dalam konteks bisa aja ini dalam hal misalnya tata cara kita berbusana, kemudian tradisi dalam ekonomi liberal dan seterusnya, ekonomi ribawi. Kita harus membebaskan diri kita, masyarakat kita, umat kita dari hal ini. Sesungguhnya rusaknya dunia ini kan termasuk karena ribawi ini. Ya, dahulu mungkin ketika belum ada akun bank syariah, kita mungkin tidak terlalu menganggap darurat. Tapi ketika sudah ada, walaupun tidak 100%, maka berlakulah
Walaupun tidak 100% kesyariahnya menurut para pakar bank-bank syariah itu, tapi tetap harus kita berpihak. Karena ada kaidah mala yudraku kullu la yudraku kullu, yang sesuatu tidak bisa kita laksanakan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Nah, kita juga harus merubah ini dari mulai gaya-gaya hidup yang ribawi ini menuju kepada ekonomi atau perilaku ekonomi yang islami. Begitu pula dengan gaya-gaya hidup. Nah, bicara gaya ini banyak, ini gaya tutur kata yang gak islami menuju ke islami, kepada orang tua, kepada ini dulu tentu kita merasakan yang ketika sekarang umur saya kira sudah 35 ke atas itu bagaimana dahulu sopan santun tradisi beda dengan anak-anak muda saat ini, apalagi lewat dunia media sosial yang luar biasa, tidak ada sekat-sekat batas etika-etika tertentu terkadang. Karena itulah kalau kita bicara tentang hijrah saat ini, di situ sebetulnya hijrah yang disebut hijrah maknawiyah, apakah i'tiqadiyah, apakah fikriyah, apakah su'uriyah, dan masih banyak hijrah-hijrah yang dalam bentuk-bentuk kekinian saat ini. Yang tidak kalah trennya adalah, mohon maaf, budaya. Kadang-kadang kita lebay. Ya, ada orang baru hijrah katakanlah yang nggak pakai kerudung, kemudian pakai, itu kadang-kadang dicemooh. Oh, memang ujiannya di situ. Kita kadang-kadang ikutan. Kadang-kadang ada orang nggak pernah sholat, kemudian kita baru sholat kemarin kemana aja. Ya, ini lebay. Ya, sesungguhnya kita diajarkan hijrah saat ini, perilaku kita seperti kaum muhajirin dan ansor. Disebutkan di Al-Quran itu, innaladina amanu waladina hajaru wajahadu fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum waladina awau wa nasoru ulaika humul mu'minuna haqqo. Di ayat lain disebutkan yasudduna ba'duhum ba'do. Jadi kita itu diinginkan oleh Allah sebagai orang yang muhajirin dan sekaligus oleh ansor. Maka kita bisa punya dua kebiasaan ini. Kalau ada orang hijrah, kita bersikap menjadi penolong seperti orang ansor. Kita saling dukung, membackup satu dengan yang lain, saling menguatkan, mengokohkan. Jangan sebaliknya. Nah, inilah saat-saat yang hari ini perlu kita kebumikan makna hijrah kekinian itu dalam penerapan kehidupan. Apakah kita menjadi kaum muhajirin? Apakah kita menjadi kaum ansor? Dan ini yang terpuji, diuji, bahkan diridhai oleh Allah, bahkan dijanjikan surga oleh Allah, meniru kaum muhajirin dan ansor sebagaimana di dalam ayat as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa dzalikal fawzul adzim. Saya kira ini jawabannya, semoga bisa dipahami, dan kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan yang akan segera lewat berikut ini.